mulia. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak perlu bertanya. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa ya? Oke, lanjut. Sebelum mulai, sudah makan tadi? Oh, ada yang belum? Baca aja tadi ya. Kita langsung lanjut ke pembelajaran. Sebelum kita masuk ke simulasi PET nanti, kita terlebih dahulu kita membahas materi. Materi kita lanjut. Enggak, pakai nah, buka. Kemarin kita membahas tentang materi apa? Masuk ke berapa kita? Kemarin kita masuk ke bab 3. Materi yang sudah Bapak bahas kemarin terkait tentang apa pengertian suhu. Satuan suhu yang bisa digunakan derajat. Oke. Masih ingat tentang kemarin? Konversi satuan suhu. Itu ada apa aja? Derajat Celcius, Fahrenheit, Oke. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Kalau halaman 91 buka. Oke, kita lanjut masuk materi tentang kalor. Ingat apa yang Bapak tulis di sebelum kita memperdalam tentang materi kalor, Bapak ingin bertanya, kalian pada saat memasak kopi, masak kopi menggunakan air yang sangat panas, kalian campur kopi masuk ke dalam gelas, kalian campur gula, kalian tuangkan air panas, kalian aduk-aduk menggunakan sendok logam atau besi. Ujung sendok logam kalian letakkan di air panas tadi. Ujung satunya lagi yang kalian pegang, apa yang kalian rasakan? Kenapa itu terjadi? Karena kalor. Kenapa? Karena perpindahan kalor. Konduksi. Kenapa? Produksi. Sudah paham berarti? Di sini ada kalor. Nah, di halaman 91 tentang kalor itu ada yang namanya, di halaman berikutnya di halaman 92, apakah kalor itu sama dengan suhu? Beda. Kalor itu apa? Itu masih rendah. Jadi suhu yang terkena panas itu mengalir, berpindah. Ujungnya satu lagi sehingga suhunya sama-sama panas. Nanti kita akan sampai ada yang benda itu ada konduksi, dan konduksi ini ada bendanya, ada benda konduktor dan isolator sampai ke konveksi dan radiasi. Kita nanti akan belajar tentang itu. Nah, pada kalor itu terdapat dua pengaruh kalor terhadap benda. Dua pengaruh.
kalor terhadap benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Kalor dapat mengubah suhu benda. Contoh, pada sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas. Sendok. Selanjutnya yang kedua, kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, contoh yang kedua ini pasti tahu. Coklat. Apa? Coklat. Siram air panas. Coklatnya jadi Lele. Nah, contoh lebih sederhana apa? Coklat. Apa ini? Es batu. Yang mulai. Nah, lanjut di sini agak lebih panas sedikit kita tentang materinya karena di sini ada rumus. Jadi catat, tapi Bapak sekedar menyampaikan sekian saja biar kalian ada catatan untuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kan yang ketiga, halaman 93. Di situ ada bagaimana cara menghitung besar kalor. Sebelum itu, Bapak jelaskan dulu. Nah, kan di sini kan ada kalor dapat mengubah suhu benda dan kalor dapat mengubah wujud. Nah, dari kalor dapat mengubah suhu benda ini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, faktor dari kalor dapat mengubah wujud benda ini adalah yang pertama ada satu faktor. Yang pertama itu adalah massa benda. Yang kedua itu ada jenis benda. Nah, dari jenis benda ini, karena jenis benda itu termasuk dalam perumpamaan dalam kalor jenis. Jadi setiap jenis benda itu terdapat kalor jenis yang berbeda. Nah, yang ketiga itu ada kenaikan suhu benda. Nah, untuk dalam dua pengaruh ini itu memerlukan ketiga faktor ini supaya itu terjadi. Jadi memerlukan massa benda, memerlukan jenis benda, dan juga memerlukan kenaikan suhu benda agar terjadi namanya kalor dapat mengubah suhu benda dan kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, dari ketiga faktor ini didapatkan rumus dan untuk menghitung besar kalor. Nah, untuk rumusnya itu adalah kalor yang dibutuhkan sama dengan massa
Lihat ini dari faktor tadi. Dikali apa itu? Kalor jenis. Dikali kenaikan suhu. Maka dapat disimbolkan sama dengan kalor yang dibutuhkan itu kita lambangkan dengan I. Dan massa itu M. Kalor jenis itu C. Dikali dengan kenaikan suhu. Kan? Itu sama dengan kalor yang diperlukan. Satuannya Joule. M itu massa. Satuannya gram. C itu kalor jenis. Satuannya J per Kg kali Kelvin atau J per Kg derajat Celcius. Dan untuk kenaikan suhu itu satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Ingat, Kelvin itu tidak pakai derajat. Gak ada pengopsi. Iya, Pak. Contoh soalnya itu adalah hitunglah kalor yang dibutuhkan. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. 250 gram air dari suhu 30 derajat Celcius ke 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air, kalor jenis air itu kalau yang di buku air 4184, tapi itu tidak baku. Ada yang pakai 184, ada yang pakai 200. Di sini kita pakai 200. Kalau jenis air itu 4200 dengan satuan Joule per kilogram. Kilogram derajat Celcius. Nah, kalau yang pertama kita lakukan itu adalah diketahui yang pertama ini ada
gram. Massa lagi. Massa 250 gram, berarti massa sama dengan kita konversi 250 per 1000 sama dengan 250 500 sore 1 per 4. 1 per 4 ini sama dengan 0,25 gram. Didapat massa. Lanjut ke kalau jenis. Kalau jenis. Kalau jenis ini sudah dapat. Itu sama dengan 4.200. Lanjut ke kenaikan suhu. Suhu derajat Celcius, berarti dari suhu 30 ke 70 derajat Celcius, berarti 30 derajat Celcius dikurang 70 derajat Celcius. 30 bukan 70 dikurang 30. 70 dikurang 30 berapa? 40 derajat Celcius. Nah, kita diketahui sudah dapat ada 1,4, ada 240. Kita masukkan rumus yang ini. I sama dengan M CE. Macet. Langsung ditanya itu I. Jawab. I sama dengan M kali C kali A. Masukkan nilai M itu 1,4 dikali C kali 40 dikali 4.200. 1.200. Coret dapat 10. 1 kali 10 kali 4.200 40 2 satuannya Joule. Dari sini Bapak bagi kelompok. Ini kalau kita kelompok ada yang satu kelompok 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Lanjut lagi kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kelompoknya? Baris di bawahnya. Jadi kalian buat nama kawan kalian. Nama siapa juga? Misalnya kalian ada berenam, kalian buat di baris ini sampai 6. Nah, perhatikan. Sudah ada depan kelompok, perhatikan buka NKPD-nya. Nah, itu kan sudah dipegang, sampai kalian perhatikan. Di situ ada tujuan. Yang pertama itu ada menganalisis pengaruh gerakan partikel dan juga suhu. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh perubahan suhu dan perubahan wujud. Kan tadi sudah kalian catat apa perbedaan suhu dan kalor. Jadi dipahami, nanti kita akan di sini nanti ada tanya jawab. Itu kalian kaitkan. Nah, untuk alat dan bahan itu kita gunakan di bagian bawah.
Nanti di virtual lab ini bahannya nanti sudah disediakan semua. Lanjut ke kegiatan. Di situ di kegiatan situ ada link pad. Pad itu salah satu bentuk virtual lab. Dan langkah kegiatan langsung saja. Yang pertama itu kita buka aplikasinya dulu. Di sini sudah tertera. Kita akan melakukan pada perubahan. Ada yang namanya perubahan suhu dan perpindahan partikel itu di zat cair. Di zat cair. Perhatikan. Di zat cair. Nampak kan panah-panah situ. Dan juga besi dan batu bata ini adalah zat padat. Di sini ada termometer. Nah, untuk yang pertama itu ada di hasil pengamatan. Buka bagian dia yang hasil pengamatan. Itu kita lakukan yang pertama itu adalah perubahan suhu dan zat cair. Yang pertama itu adalah bagaimana suhu air dan minyak pada saat sebelum diproses. Nah, ini gunanya apa? Nah, yang pertama itu kita letakkan air. Perhatikan. Dan juga minyak. Oh, itu. Ini ada termometer. Kita letakkan di sini. Di air dan juga minyak. Untuk simbol energi ini adalah partikel yang kita aktifkan. Di sini terlihat. Dan juga yang kita lihat pemanasan. Nah, di sini nampak ada partikel-partikelnya. Ada yang namanya prinsip pada kalor jenis. Semakin besar nilai kalor jenis pada suatu benda atau zat, maka semakin banyak pula kalor yang diperlukan untuk memanaskan suhunya. Nah, di sini kalian belum paham, nanti kita akan praktek, nanti akan paham. Nah, di pengamatan yang pertama itu bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan. Ini termometer. Bagaimana keadaan suhunya? Nampak di belakang ya. Perubahan suhu dan musuh zat cair. Satu, bagian keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan. Nah, perhatikan ke depan. Pertanyaan tadi, bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan? Perhatikan ini ada termometer. Bagaimana keadaan suhunya? Ya, rendah. Terus? Oke. Perhatikan dan diingat. Itu nanti langsung dijawab. Keadaan suhu pada air dan minyak saat sebelum dipanaskan. Di sini kan ada termometer. Di sini ada titik garis merahnya. Di sini kan sama kan? Berada di mana? Jadi dalam keadaan suhu yang sama. Jadi keadaan suhu air dan minyak di sini sama. Sama-sama rendah. Nah, keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan. Nah, pertanyaan kedua. Kencang-kencangan.
Dan juga kalor jenis karena kalor jenis minyak lebih sedikit sehingga suhunya lebih cepat naik dan lebih banyak melepaskan kalor jenis daripada air. Lanjut yang pertanyaan nomor 3. Rehan satu lagi. Ini Bapak katakan simbol energinya. Nampak? Bagaimana keadaan partikel pada saat sebelum dan sesudah dipanaskan? Ini sebelum dipanaskan, bagaimana keadaan partikelnya? Tulis. Suhunya lebih cepat naik daripada besi. Ini dipengaruhi oleh kalor jenisnya. Nampak kan? Lebih banyak daripada kalor jenis batu bata. Kembali lagi ke prinsip awal tadi, yang mana semakin besar nilai kalor jenis, maka semakin banyak kalor yang diperlukan untuk benda tersebut agar suhunya naik. Jadi besi ini memerlukan kalor yang banyak untuk suhunya biar naik dan cepat naik. Sedangkan batu bata, kenapa lebih cepat suhunya naik? Karena kalor jenisnya lebih sedikit. Itu juga dengan minyak dan air tadi. Nah, besi ini kita kenapa hal ini akan terjadi? Kita perumpamakan dengan gagang pintu. Gagang pintu yang terbuat dari logam. Kita pegang menggunakan tangan kita. Terutama pada saat pagi hari. Kalian pegang gagang pintu itu yang apa rasanya? Kenapa ini rasanya ini? Karena awan itu kan dingin. Karena suhunya dingin. Besi menjadi dingin. Berarti kan itu perumpamaan atau anggapan kita yang sebenarnya itu masih tidak masalah. Kenapa pada saat pagi hari besi itu kita pegang, kita rasakan dingin? Itu karena besi itu adalah benda konduktor atau benda pengantar panas yang sangat baik. Jadi kalau suhu lingkupnya panas, maka besi itu akan panas. Kalau suhunya dingin, maka besi itu akan dingin. Nah, kejadian pada saat tangan kita memegang gagang pintu yang terbuat dari besi, yang mana besi itu adalah konduktor yang sangat baik. Tangan kita ini kan ada suhu panas, tangan kita ini, ya kan, panas kan? Kita pegang gagang pintu yang dingin, itu terasa dingin. Sebenarnya suhu itu ada terjadi yang namanya perpindahan kalor. Perpindahan kalor tadi kan adalah perpindahan suhu dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Jadi suhu tumpukan yang itu berpindah ke besi. Dan suhu besi ini kalau